Shalom, senang sekali kita berjumpa kembali. Dan saya hari ini tidak sendiri, saya bersama Pak Panca, Pastor Daud, dan Feni, dan Pak Hari ada bersama-sama. Dan kami semua ingin untuk beribadah bersama Bapak Ibu sekalian di hari yang berbahagia, di mana kita akan merayakan Jumat Agung bersama, memperingati Jumat Agung bersama-sama. Mari sebelumnya kita berdoa dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk satu kesempatan lagi. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Kami mau datang bersukaria, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Khususnya kalau kami bersama keluarga kami hari ini memperingati akan Jumat Agung di mana Engkau disalibkan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-hamba-Mu, dan kami semua siap juga untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya memulainya dengan membacakan dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pemberitaan tentang salib itu sungguh luar biasa, mendatangkan keselamatan dan kekuatan atau kuasa Tuhan yang mengalir. Saya sangat percaya bahwa di atas kayu salib, mengapa begitu luar biasa apa yang terjadi di atas kayu salib? Karena di atas kayu salib, apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia karena ketidakberdayaannya, karena keberdosaannya, tetapi saudaraku dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga orang-orang yang mau percaya kepada pemberitaan tentang salib, mereka semua akan diselamatkan. Mereka semua akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena apa yang di atas kayu salib, semua yang jelek ditimpakan ke dalam tubuh Yesus, sehingga yang terbaik mereka terima. Oleh sebab itu saudara, saya sangat percaya fokus berita salib adalah keselamatan. Jadi mujizat yang terbesar bukanlah orang mati bangkit, bukanlah orang sakit kanker disembuhkan, itu adalah mujizat yang besar. Tapi mujizat yang terbesar adalah orang-orang diselamatkan. Orang-orang yang berdosa diampuni dosanya, dibenarkan dan disucikan. Bukan dengan emas dan perak, bukan dibayar dengan kesalehan atau perbuatan baik, tapi dengan darah yang mahal yang mengalir dari atas kayu salib. Oleh sebab itu dengan bilur-bilurnya yang mengalir dari atas kayu salib, kita yang sakit disembuhkan. Itu berita yang saya mau sampaikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan membaca dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah Allah kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, Kristus itu telah mati untuk kita. Itu menunjukkan betapa besar kasih Allah kita kepada kita. Keselamatan yang kita terima itu bukan karena Yesus sudah memikul kayu yang berbentuk salib. Bukan karena Yesus sudah dicambuk oleh tentara Roma. Bukan karena Yesus sudah dimahkotai oleh mahkota berduri. Bahkan bukan karena Yesus sudah dipaku atau dicambuk. Tetapi keselamatan itu kita terima karena Yesus mengambil semua murka Allah yang seharusnya jatuh kepada kita sebagai umat yang berdosa. Itulah pernyataan kasih Yesus kepada kita dengan mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Kita akan buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita.
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus bukanlah manusia biasa. Yesus adalah anak Allah yang mengenakan tubuh manusia. Kelahirannya yang supernatural karena ia dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim seorang perawan. Karena itu tidak ada dosa yang ditransfer kepadanya melalui ayah duniawi. Yesus adalah sang anak domba Allah yang sempurna dan tak bercelah. Karena itu Yesuslah satu-satunya korban yang layak untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Karena Dia telah menebus seluruh dosa manusia, maka kita dibenarkan oleh Allah. Berbicara mengenai pembenaran, itu seperti kita ibaratkan dengan transaksi hukum, di mana Yesus telah mengalihkan semua dosa kita ke dalam akunnya dan membayar lunas semua dosa itu. Kemudian Dia memindahkan catatan kehidupannya yang sempurna ke dalam akun kita. Dan saat Tuhan melihat kita, Dia melihat kesempurnaan Kristus yang ada di dalam kita. Sungguh besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus semua dosa-dosa kita. Sehingga kita, karena Yesus ada di dalam kita, kita dibenarkan oleh Allah kita. Yesus mati di kayu salib tidak hanya untuk menghapus dosa manusia, tapi juga untuk menghancurkan segala konsekuensi dari dosa-dosa tersebut. Galatia 3 ayat 13 mengatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus saat Dia di kayu salib, sebelumnya dicambuk, dianiaya, dipukul, dan bahkan ditampar, diludahin, dan juga satu hal lagi, diberi mahkota duri, mahkota yang terbuat dari ranting yang sangat tajam, yang bisa menembus akan kepalanya, dan seakan penderitaan itu tak terlukiskan. Karena memang sulit untuk melukiskan suatu siksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, mahkota duri yang disematkan prajurit itu melambangkan kutuk. Atau dengan kata lain, akibat yang ditimbulkan oleh dosa dalam hidup kita. Firman Tuhan di Kejadian 3 ayat 17-19 dengan terjemahan bebas mengatakan demikian. Terkutuklah tanah oleh karena engkau, Adam dan Hawa ini maksudnya. Dengan bersusah payah kamu akan makan darinya. Semak berduri dan rumput-rumput liarlah yang akan ditumbuhkannya bagimu. Oleh sebab itu duri adalah lambang dari tanah yang dikutuk akibat dosa. Puji Tuhan, Galatia 3 ayat 14 mengatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kita udah bebas dari kutuk-kutuk. Oleh sebab itu saya percaya siapapun kita yang hari ini ngalamin sesuatu yang mengikat kita, yang tidak bisa kita lepaskan, yang merupakan kutukan, apakah itu selalu ada kemarahan, perasaan selalu menjadi korban dan sebagainya. Saya percaya melalui janji ini, Tuhan Yesus udah tebus kita dari semua kutukan dan kita sudah dibebaskan. Saudara-saudara semuanya, Yesus Kristus datang ini tidak sedang membawa agama yang
Yang dia lakukan adalah dia membawa penembusan yang luar biasa. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas ataupun perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara semuanya, perhatikan baik-baik ayat ini. Yesus itu menebus kita itu dengan darah yang mahal. Itu berarti ada hal yang serius di situ, ada pengorbanan yang sungguh-sungguh di situ. Dia menebusnya sendiri dengan dirinya sendiri, supaya kita ini yang dulunya adalah orang-orang yang memiliki cara hidup yang sama dengan nenek moyang kita, cara hidup yang sama dengan orang-orang dunia kebanyakan, kita memiliki cara hidup yang baru. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Jadi kita harus tahu bahwa penebusan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah penebusan yang sangat serius dan begitu berharga, dan seharusnya kita menghargai penebusan itu. Yang kedua, yang paling penting yang mesti harus kita lihat di ayat ini, penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya memindahkan orang percaya dari neraka kemudian ke surga saja, tidak. Tetapi yang paling penting dan paling utama dari penebusan Tuhan Yesus itu bahwa kita ini manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki cara hidup yang tidak boleh sama dengan dunia lagi. Artinya kita sudah memiliki standar cara hidup, kualitas hidup yang sesuai yang diinginkan Tuhan Yesus, yaitu cara hidup kerajaan Allah. Bagaimana cara hidup kerajaan Allah? Cara hidup kerajaan Allah ini hanyalah tertarik kepada hal-hal seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Apa itu? Melakukan kehendak Bapa, ketaatan kepada Tuhan, penurutan kepada Bapa. Jadi saudara-saudara, keselamatan ini harus membawa implikasi buat kita semuanya, yaitu kita tidak boleh hidup dengan cara atau standar yang dunia miliki. Kita sekarang adalah orang-orang yang berbeda, orang-orang yang nanti akan mewarisi kerajaan Allah bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh memiliki cara hidup yang sama. Kita harus membuat hidup kita menjadi orang yang benar-benar dibenarkan. Bukan orang yang berdosa kemudian tiba-tiba dibenarkan begitu saja, tidak. Tetapi Tuhan menuntun kita lewat rohnya menjadi orang-orang yang benar-benar akan menjadi benar, akan menjadi orang yang hidup dengan kualitas-kualitas Tuhan Yesus. Kita akan dikembalikan lagi menurut gambar dan rupa Allah lagi. Itulah luar biasanya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia mengorbankan dirinya sendiri, dia mengorbankan tubuhnya sendiri yang tidak bersalah, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela, itu untuk kita yang berdosa. Oleh karena itu, hargai penebusan Tuhan Yesus, hargai kematian Tuhan Yesus dengan memiliki cara hidup yang tidak sama dengan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca bersama-sama dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita fokus pada ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya mau bertanya, siapa Yesus itu? Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman Allah, Yesus adalah Allah. Namun dalam misi keselamatannya, Yesus telah mengambil rupa sebagai seorang manusia. Yesus lahir sampai pada kematiannya, dia 100% manusia. Dia mengalami seluruh kodrat dan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Dia mengalami juga sebagai manusia yang memiliki darah dan daging. Namun Yesus tidak berbuat dosa. Yesus juga dicobai. Yesus juga mengalami berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia pada umumnya. Ia difitnah, ia dihinakan, ia mengalami perundungan, hinaan, ejekan. Tapi dia tidak berbuat dosa.
Dan bahkan di dalam bagian lain dalam Alkitab dikatakan, dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu kita. Dan dengan cara seperti ini, dan hanya dengan cara seperti ini, yaitu dilahirkan sebagai manusia, Yesus dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Sebagai manusia sekarang Tuhan Yesus dapat merasakan kelemahan-kelemahan seorang manusia. Karena itu dia dapat menaruh belas kasihan kepada manusia yang berdosa. Dan dia tahu bagaimana cara menolong manusia yang berdosa. Manusia yang lemah, manusia yang dikuasai oleh dosa. Dan tadi saya katakan bahwa Yesus dicobai, namun tidak berbuat dosa. Yesus selalu menang atas dosa. Yesus senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah Bapanya. Bagaimana mungkin? Saudara yang kekasih, Yesus memulainya dengan mengosongkan dirinya. Tidak ada agenda pribadi, tidak juga untuk mencari popularitas bagi dirinya, tidak juga mengejar keberhasilan duniawi sesaat. Keinginannya hanya satu, supaya Injil Kerajaan Allah diberitakan dan supaya Bapa dipermuliakan. Bagaimana bisa dilakukan? Karena dia belajar merendahkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Bapanya. Saudara-saudara yang kekasih, inilah berita yang ingin saya sampaikan di dalam Jumat Agung ini. Bagaimana Yesus mewariskan kepada kita keteladanan untuk taat kepada Bapa melalui pengosongan dirinya. Bukan dengan agenda pribadi, bukan juga dengan mencari popularitas bagi diri kita sendiri. Dan satu tujuannya, yaitu supaya Bapa dipermuliakan. Dan melalui karya salibnya, dia mengakhiri semuanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, mungkin saat ini kita melakukan Jumat Agung dalam sebuah situasi yang berbeda dari biasanya. Kita sedang mengalami sebuah pandemi karena disebabkan virus corona COVID-19. Ada berita-berita yang bukan hanya berita, tapi beberapa di antara kita mungkin mengalami usaha yang menjadi susah, atau bahkan mungkin yang saya dengar beberapa mengalami pemutusan hubungan kerja, mengalami situasi yang gak enak hari-hari ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita, dan Tuhan kita sanggup menolong kita. Saudara-saudara yang kekasih, mari saya mengajak saudara tetap fokus kepada Tuhan, percaya bahwa Dia berkuasa atas hidup kita. Melalui perjamuan kudus, kita percaya bahwa kita menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita mengangkat roti di tangan kita, dan saya akan membacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara-saudara, kita memakannya dengan iman dan pengucapan syukur. Kita angkat anggur di tangan kita. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara percaya bahwa anggur di tangan kita adalah tubuh Kristus. Mari kita meminumnya dengan iman dan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu. Bukan karena kemampuan kami, bukan juga karena kehebatan kami. Melalui Jumat Agung ini, kami boleh belajar apa yang Tuhan Yesus sudah teladankan bagi kami. Ketaatan
ketaatan dan taat sampai mati. Dan salib itu, di kayu salib itu, Tuhan Yesus sudah menanggung segalanya untuk kami. Bahkan di dalam segala kelemahan kami, Tuhan sudah menanggungnya. Dan Tuhan memberikan kepada kami kuasa, bukan hanya hapus dari dosa, tapi kuasa menang atas dosa. Dan kami hidup dengan sebuah tujuan, yaitu supaya Bapa dipermuliakan dalam hidup kami melalui ketaatan pada firman Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan melalui perjamuan kudus yang kami alami, kami hidup di dalam kuasa seperti yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan bagi kami. Jemaat Tuhan, kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala apapun yang engkau kerjakan selalu berhasil. Kehidupan keluargamu, rumah tanggamu, dan segala apa yang kau kerjakan hari-hari ini, Tuhan memberkati. Kiranya damai sejahtera Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai hidupmu. Kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, dan penghiburan oleh Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita berdoa. Amin.